بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Ar-Rakaiz Al-Ashar Litahsil Al-Ilmi. Kita masuk pada poin yang kelima atau poin yang kelima. Az-Zakat. Kata penulis khamisan az-zakat, yang kelima adalah kecerdasan. Sebagaimana dulu di awal-awal kita kajian, 10 poin ini lebih kurangnya diambil atau dilengkapi dari perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Apa kata beliau? Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbi'uka an tafsiliha bibayanin hirsun wa dzakaun. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, akhi, wahai saudaraku, bahwasannya engkau tidak akan mendapatkan ilmu melainkan dengan menempuh 6 perkara. Di antaranya yang disebutkan oleh beliau hirsun, semangat, wa dzakaun, dan kecerdasan. Di antara yang disebutkan di sini adalah zakat, kecerdasan. Kata penulis buku ini, waz-zaka'u yakunu jibillatan. Kecerdasan ada yang sifatnya jibillah. Jibillah itu memang sudah karunia dari asal. Memang sudah ori, murni. Itu namanya jibillah. Memang dasar penciptaan Allah SWT menciptakan dia dalam keadaan cerdas. Lahir memang mempunyai kelebihan IQ yang tinggi dibandingkan yang lain. Wa yakunu muktasaban. Yang kedua, kecerdasan yang sifatnya muktasaban, diupayakan, diusahakan. Sehingga dari kesimpulan yang bisa kita ambil pada buku ini, kecerdasan seseorang itu ada 2. Yang pertama, jibillah. Yang kedua, muktasab. Jibillah itu memang dari awal penciptaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan dia dalam keadaan cerdas. Yang kedua, muktasab, diupayakan, dilatih. Ada orang yang Allah Subhanahu wa taala memang berikan kecerdasan dari lahir. Ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Yang kedua, kecerdasan yang sifatnya muktasab, diupayakan, dilatih. Nah, di sini seseorang kalaupun seandainya dia bukan termasuk orang yang memang dilahirkan dalam keadaan cerdas. Cerdas itu sampai-sampai disebutkan sekali dengar hafal. Ini sudah berkali-kali mendengar, berkali-kali mengulang hafalan, berat bagi dia untuk menghafal. Namun kecerdasan tersebut masih bisa dia raih dengan cara diupayakan, diusahakan. Bagaimana caranya? Di sini disebutkan fa in kanal mar'u zakiyan qawwahu. Kalau seseorang itu sudah cerdas, qawwahu, perlu dia kuatkan kecerdasan tadi. Dikokohkan, tambah dikuatkan. Wa illa marrana nafsahu hatta yaktasibahu. Dan kalau seandainya memang dia bukan orang yang cerdas dari lahir, maka marrana nafsahu, maka dengan cara dia melatih dirinya tadi, hatta yaktasibahu, supaya dia mendapatkan kecerdasan tadi. Gitu caranya. Kalau seandainya dia bukan orang yang cerdas dari awal,
Kalau istilahnya kita itu agak lelet, bebal. Namun dalam hal ini jangan berputus asa. Bisa dia upayakan. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau pernah ditanya andawa nisyan, tentang obat kelupaan. Itu kalau cari di apotik, tanya obat lupa, sampai sekarang tidak didapati. Ya enggak? Tanyalah sama dokter yang pakar obat-obatan, yang ahli farmasi, ada enggak obat lupa? Katanya sama baik, dek, kami juga sering lupa. Ya enggak? Itu masalahnya tadi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita penuh dengan kelupaan. Al-insan, manusia, bahasa Arabnya insan, berasal dari al-insan, yaitu mahallun nisyan. Insan sumiyal insan li'annahu mahallun nisyan. Manusia disebut dengan manusia li'annahu mahallun nisyan, tempatnya kelupaan. Jangankan kita manusia biasa seperti kita, Nabi pun pernah lupa. Beliau Rasulullah SAW mengatakan, innama ana basyarun mislukum, sesungguhnya aku adalah manusia sama seperti kalian. Ansa kamatan saun, aku bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni, kata Rasul, apabila aku lupa maka ingatkan aku. Sehingga dari hadis ini tadi bisa diambil obat kelupaan, yaitu dengan cara mengingatnya. Makanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau ditanya tentang obat lupa, jawaban beliau adalah idmanun nazar ilal kutub. Idmanun nazar ilal kutub, dengan cara terus menerus melihat ke buku. Sehari dihafal sama dia, lupa, besok dilihat lagi bukunya. Bagaimana orang bisa menghafal Al-Quran? Kita kadang takjub ya, ngelihat orang kok bisa ya, anak-anak kecil itu hafal Al-Quran. Ada dulu yang anak kecil Ahmad Kamil ya, Google pun masih lelet, dia tidak lagi kalah Google. Kalau kita Google cak di Sungai Lais itu susah. Mungkin dari sini Baru masih cepat, kalau agak pinggir-pinggiran susah. Itu si Ahmad Kamil itu walaupun di tengah hutan masih kalah Google ya, mau yang itu tadi. Bagaimana dia anak ini seperti itu? Lihat, tanya sama pengajarnya. Ternyata mereka ini orang-orang yang kerjaannya pegangannya Al-Quran, sehingga nempel. Sangat benar apa yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, tatkala seseorang terus menerus mengulang-ulang, maka akan hafal. Walaupun awalnya dia bukan menghafal, cuma membaca, terus dibaca, lama-lama akan hafal. Ini kondisinya, terus menerus mengulang-ulang. Itulah fungsi yang disebut dengan mudzakarah, murajaah. Seseorang ketika setelah belajar, maka butuh yang namanya murajaah, untuk melatih kecerdasan yang ada pada dia, terus dilatih. Rasulullah SAW, apakah beliau ketika beliau menerima wahyu Al-Quranul Karim, beliau tidak memurajaah Al-Quran? Beliau adalah orang yang paling hafal tentang Al-Quranul Karim, namun beliau tetap menghatamkan Al-Quran, memurajaah Al-Quran dengan Jibril. Bahkan di akhir tahun yang beliau menjelang wafat, Ramadan sampai tahun itu, beliau 2 kali menghatamkan Al-Quran bersama Jibril alaihissalam, dengan cara mengulang-ulang. Jadi kecerdasan tadi ada 2. Yang pertama memang sudah dasarnya, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang memberikan kecerdasan. Yang kedua, diupayakan, dilatih. Seseorang dilahirkan di muka bumi ini tadi, tidak ada yang dilahirkan langsung punya ilmu. Semua kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quranul Karim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan kalian tidak mengetahui sedikit pun, tidak punya ilmu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan untuk kalian as-sam', pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah. 3 ini kata para ulama
alat al-idrak, alat untuk menangkap, ada pada 3. Apa itu? Pendengaran, kemudian penglihatan, dan juga afidah, hati. 3 poin ini tadi yang berperan penting untuk mendapatkan ilmu. Oleh sebab itu dijaga 3 indera ini tadi ya. Yang pendengaran, kalau pendengaran sudah hilang, tuli dia, sudah buta matanya, bagaimana dia mau mendapatkan ilmu? Susah kan? Sangat susah. Dikasih ceramah, dia tidak dengar. Disodori tulisan, tidak bisa baca. Capek dia tidak memahami. Walaupun hatinya bagus, susah dalam kondisi seperti ini tadi. Maka 3 indera tadi juga yang akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabannya tadi. Difahami insyaallah ya. Kemudian di sini disebutkan wazaka minal asbab al-qawiyyah al-mu'inati ala tahsilil ilmi. Wazaka, kecerdasan, termasuk sebab-sebab yang kuat lagi membantu untuk mendapatkan ilmu. Maknanya kecerdasan merupakan salah satu dasar terkuat untuk mendapatkan ilmu. Wa fahmihi wa hifdhihi, di dalam memahaminya, di dalam menghafalnya. Wa tafriq bainal masail, untuk membedakan antara satu permasalahan dengan permasalahan yang lain. Wal jam'i bainal adillah wa ghairi dzalik, serta mengkompromikan antara dalil-dalil dan yang selain itu tadi. Itu semua dibutuhkan kecerdasan. Dan kecerdasan itu semua akan didapatkan dengan cara dilatih. Ya, belajar. Makanya disebutkan dalam hadis atau dalam ucapan Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum. Al-ilmu bitta'allum, ilmu itu didapatkan dengan cara apa? Ta'allum, belajar. Tidak ada orang yang dilahirkan dalam keadaan berilmu, butuh proses belajar. Wal hilmu bittahallum, sifat hilm. Hilm itu ada orang ngoceh-ngoceh, marah-marah sama dia, dia tenang, santai menghadapinya. Itu namanya hilm. Ya, tingkat kesabarannya itu tinggi. Sudah sabar, dia bisa memberikan balasan yang terbaik. Itu namanya hilm. Wa may yataharra al-khaira yu'ta wa may yatawaqqa asy-syarr yuqah. Riwayat Al-Baihaqi. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, barang siapa yang berupaya terus-menerus untuk mencari kebaikan, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepada dia. Dan barang siapa yang berupaya untuk menjaga diri dari keburukan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dia. Ini menunjukkan butuhnya seseorang yang namanya melatih diri untuk sabar belajar. Kecerdasan itu bisa dia dapatkan kalau dia latih terus. Dan semakin besar orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hafalannya, minta dikuatkan pemahamannya, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doanya tadi. Yakinlah, kalau semakin kuat seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan diupayakan sama dia untuk dilatih. Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad, mereka belajar fikih, bahkan disebutkan dalam permasalahan haid mereka menjadi faqih, termasuk fuqaha dalam bidang fikih dalam masalah haid dan nifas. Itu butuh waktu puluhan tahun. Tidak cukup sebentar, melatih terus. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam Kitabul Ilm. Rujukan yang termudah, referensinya adalah Kitabul Ilmi karya Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan, zakara Syekhuna Al-Musabir Abdurrahman As-Sa'di, guru kami Syekh Abdurrahman As-Sa'di, menceritakan bahwasannya Al-Imam Al-Kisai, imam ma'ruf dalam ilmu nahwu, Al-Kisai, termasuk pakar nahwu dan juga ahli qiraah. Beliau dari negeri Kufah. Beliau belajar ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab, walam yatamakkan, tidak mumpuni, susah memahami, belajar terus susah memahami, berat. Suatu hari Allah Subhanahu wa taala berikan
petunjuk kepada beliau melalui seekor semut. Beliau mendapati ada seekor semut bawa makanan, ya, bawa makanan naik dinding. Setiap kali semut tadi kullama sa'uda, setiap kali naik saqata, semutnya jatuh. Tergambar ya, semut hitam bawa nasi naik ke dinding ini tadi, jatuh, terus naik lagi jatuh. Akhirnya semut terus tidak putus asa, dia pun bisa membawa nasi tadi naik ke atas dinding. Kata Imam Al-Kisai rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan, ini kondisi semut, ya, makhluk yang lemah bisa sabar dalam rangka untuk membawa makanan. Sepantasnya, kata Imam Al-Kisai, saya bisa sabar dalam mencari ilmu atau mempelajari ilmu nahwu ini tadi, sehingga pun beliau bisa sabar dalam mempelajari ilmu nahwu tersebut, sehingga beliau mendapatkan ilmu dan mendapatkan laqab gelar sebagai imam ahli nahwu, ya, pakar nahwu al-Imam Al-Kisai rahimahullah ta'ala. Dan itu juga banyak dilakukan oleh para ulama yang lain. Mereka di awal-awal menuntut ilmu terkadang merasa berat, susah, namun setiap kali diupayakan terus, maka pasti akan menghasilkan. Suatu kaidah yang disebutkan oleh para ulama, kullama takarrara, ya, kullama takarrara taqarrara, kullama takarrara, tak kaf ro ro, takarrara, artinya berulang-ulang. Kullama takarrara, setiap kali berulang-ulang. Taqarrara, ta qaf ro ro, taqarrara, maka akan istaqarrah, akan kuat, kokoh. Maknanya apa? Setiap kali pelajaran itu kalau berulang-ulang kita pelajari, maka pasti akan kuat, akan kokoh. Itu kunci belajar. Seseorang berat dalam menghafal, namun kalau terus diulang-ulang sama dia, diulang-ulang terus, menghafal Al-Quran terus, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu yang mustahil untuk dipelajari selagi ilmu tersebut ilmu syar'i. Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan syariat ini tadi untuk difahami, liyadabbaru ayati, agar mereka bisa mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian adapun yang disebutkan oleh sebagian para ulama, ada juga sebab-sebab untuk menambah kecerdasan, tapi cuman itu cuman teori, ya, teori yang mereka, pengalaman yang pernah mereka praktekkan, seperti minum madu disebutkan menambah kecerdasan. Kemudian kismis, zabib. Sebagian salaf seperti Az-Zuhri, Al-Imam Az-Zuhri, tidak menyukai makanan-makanan yang hamid, asam-asaman. Buah mangga asam, jeruk asam, ya, katanya tadi yudha'if al-akal atau az-zaka, melemahkan kecerdasan. Itu pengalaman mereka sih, cuman wallahu alam, bisa jadi bisa iya, ya, bisa iya bisa tidak, beda-beda. Ada orang kadang makan mangga yang asam-asam tambah cerdas, ada yang enggak. Sepengalaman mereka menyebutkan seperti makan kismis itu bisa menguatkan kecerdasan. Mereka sebutkan juga kalau di Yaman itu getah, bukan getah sih, sejenis permen karet, namanya luban. Ya kalau kita ini permen karet lah, nah, sejenis permen karet itu dikunyah-kunyah untuk menggerakkan rahang ini tadi, sehingga saraf otak ini tadi gerak. Biasa itu anak-anak, jangankan anak-anak, bapak-bapak di sini lah, bapak-bapak di masjid, tidak ada yang makan permen karet. Di Yaman itu tempat kita belajar dulu, itu banyak kakek-kakek itu makan permen karet, nyai permen karet. Nah, itu tadi katanya mereka makan permen karet itu tadi gerakkan otak itu kan, namanya luban. Ya terserah kalau mau dicoba. Saya pribadi pernah ngelihat sebagian masyayikh yang seperti itu. Nah, kita pernah lihat ada kunjungan dulu dari salah seorang syekh dari kota Mekah datang ke Yaman.
ngunyah permen karet itu tadi. Luban namanya. Tapi alam ya, permen karet apa yang biasa kita makan ini tadi, permen karet, atau memang ada permen khusus gitu. Yang jelasnya sejenis permen karet, namanya luban. Itu tadi mereka sebutkan juga untuk menambah kecerdasan. Adapun yang lain mungkin yang biasa di daerah-daerah kita mungkin ada ramuan khusus dan yang lainnya, itu tidak masalah. Namun ada sebagian para ulama yang mereka itu tidak pernah makan enak, juga cerdas. Ada yang makannya lah minum susu, 4 sehat 5 sempurna, ya enggak? 4 sehat 5 sempurna masih bebal. Jadi balik-balik ke belajar otaknya tadi. Kalau otaknya tidak dilatih, sama baik, ya enggak? Yang mereka sebutkan dalam hal ini az-zaka. Az-zaka itu kecerdasan ya. Zal, bahasa Arabnya zal, dengan zal, dal yang ada titik itu nah. Az-zaka itu ya, yang di buku ini. Ini tidak terlalu penting dibandingkan az-zaka. Az-zaka dengan zai, ro yang ada titik itu namanya zaka, itu kebersihan hati. Itu yang lebih penting dibandingkan kecerdasan otak. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mensifati ahlul kalam, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, utu zakaan walam yu'tu zakaan. Mereka diberi kecerdasan namun tidak diberi kebersihan hati. Banyak orang yang cerdas namun kecerdasannya bukan untuk memahami agama, untuk ngakal-ngakali agama, ya enggak? Orang-orang Mu'tazilah terkadang cerdas-cerdas mereka, tapi digunakan kecerdasan mereka untuk ngotak-ngatik agama, ya apa enggak? Nah, itu tadi. Ini banyak orang-orang liberal cerdas, bahkan katanya mereka, kata para ulama, orang munafikun itu cerdas-cerdas. Buktinya cerdas apa? Secara akal mereka cerdas, kecerdasan mereka, pintar mereka ngotak-ngatik ya, pintar berkelip, kecerdasan. Namun Allah SWT tidak berikan kebersihan pada hati mereka. Jadi beruntunglah orang-orang yang diberikan oleh Allah SWT kecerdasan dan diberikan oleh Allah SWT kebersihan jiwa dan hati pada mereka. Kemudian yang keenam, al-hirsu, semangat. Udah cerdas, semangat. Nah ini tadi mantep ya. Kalau ada penuntut ilmu, kita punya anak ya, udah cerdas, semangat, oh itu bagus, yang didukung ya. Kalau ada akhwat cerdas, semangat belajarnya, itu kejar walaupun ke Mariana, ya kan? Itu tadi, walaupun tidak baca pemotor, tidak baca, walaupun berperahu, wah itu tadi, tidak baca, walaupun berketek, ke jalur, kejar. Kalau ada yang seperti ini, cerdas dan semangat. Kadang ada yang cerdas, tidak semangat belajar. Misalnya kalau di pondok pesantren itu dia cerdas, dikit-dikit tidur, ya makan tidur, nunggu kiriman baik di pondok pesantren ini tadi. Yang seperti ini juga sama, tidak menghasilkan ya. Dan ya ada sih yang orang-orang yang seperti itu tadi cerdas. Dan di sini disebutkan fal hirsu ala tahsilil ilmi sababun li tahsilihi. Semangat di dalam mendapatkan ilmu adalah sebab untuk meraihnya. Wa i'anatullahi ta'ala lahu, serta sebab mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semangat dalam mencari ilmu sebab untuk mendapatkan ilmu, sebab untuk meraih ilmu, dan juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sebab untuk mendapatkan ilmu. Wallahu taala yaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa, wal ladzina hum muhsinun, dan bersama orang-orang yang berbuat baik. Muhsin ya, orang-orang yang bertakwa. Di sini ma'iyah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Maknanya apa? Allah Subhanahu wa taala yusaddiduhu wa yuwaffiquhu. Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan dan memberikan taufik kepada dia. Itu maknanya kebersamaan Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Walladzina hum muhsinun, dan Allah Subhanahu wa taala
bersama orang-orang yang muhsin, berbuat baik. Al-ihsan, orang-orang yang dikatakan muhsin atau orang-orang yang berbuat ihsan ada dua. Yang pertama, al-ihsan ilallah, berbuat baik terhadap Allah. Apa maknanya? Yaitu tatkala seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalaupun engkau tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat engkau. Ini namanya ihsan ma'allah, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-ihsan ilal makhluk, berbuat baik kepada makhluk. Apa maknanya? Seseorang dikatakan berbuat baik kepada makhluk apabila padanya terkumpul 3 perkara. Kalau belum ada pada antum 3 perkara, berarti antum belum bisa dikatakan orang yang muhsin. Ya. Kata Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala, dan juga diriwayatkan dari imam yang lain seperti Al-Hasan Al-Basri dan juga yang lainnya, intinya banyak dari kalangan para ulama salaf, mereka menyebutkan al-ihsan ilal makhluk bi thalathati umur, berbuat baik kepada makhluk itu dengan 3 perkara. Yang pertama yaitu bazlun nada, mencurahkan, mengorbankan kemampuan, galak bantu, ya. Baik sifatnya materi, uang, ataupun tenaga, membantu orang lain. Di sini bentuk ihsan, berbuat baik, dia suka membantu orang lain. Yang kedua, kaful adza, menahan gangguan. Kalau tadi suka membantu, ya, memberikan apa yang dia bisa berikan. Yang kedua, kaful adza, menahan gangguan. Itu orang yang berbuat baik, dia bisa menahan gangguan dari orang lain. Jangan ganggu orang, baik secara lisan ataupun perbuatan. Al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah tatkala kaum muslimun yang lain merasa aman, selamat dari lisan dan gangguan tangannya dia. Yang ketiga, berbuat baik kepada makhluk yang ketiga yaitu talaqatul wajhi, dengan muka berseri-seri, ya, manis, tidak cemberut, cak buntu sepanjangan, ya, agak wah seperti Budi, ya, Budi, nggak berseri-seri dia kan. Tapi ingat, gunakanlah pada tempat-tempat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap saudara-saudaranya antum dari kalangan kaum muslimin. Jangan antum terhadap saudara-saudara kaum muslimin antum cemberut, ketika ketemu dengan saudari-saudari kita dari kalangan kaum muslimin, muslimat, ya, antum berseri-seri. Ini fitnah, ya. Ya Budi. Ya. Kemudian, ya, terkadang ada, ya, sebagian ikhwan kalau ketemu ikhwan biasa aja, senyum jarang. Ketika ketemu perempuan, masya Allah, fitnahnya wanita itu besar sekali, ya. Kalau ada ngomong, oh enggak Ustaz, Rasulullah SAW menyebutkan fitnah wanita itu fitnah terbesar, ya, fitnah terbesar di zaman yang menghancurkan Bani Israel wanita, dan juga fitnah umat ini adalah wanita. Itu tadi. Dan juga termasuk yang bisa menghalangi seseorang dari menuntut ilmu dari al-haq adalah wanita, ya. Sampai-sampai sebagian mereka, sebagian salaf, mereka mengatakan jannibu majalisana min dzikrin nisa wat ta'am, jauhkan majelis-majelis ilmu kami ini dari nyebut-nyebut wanita dan makanan, karena betul-betul saking besar fitnahnya tersebut. Sampai-sampai ada kisah sebagian mereka mau menuntut hadis, belajar hadis, ketika terpikir, ya, dengan wanita langsung hilang cita-cita semangat untuk mencari hadis ini tadi. Luar biasa. Bahkan sebagian mereka putus dari talabul ilmi dengan sebab wanita. Makanya Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami', ya, Al-Jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami', beliau menyebutkan
yustahabbu li talibil ilmi ayyakuna aziban. Disunnahkan, dianggap bagus bagi talibul ilmi itu kondisinya dia aziban, masih bujangan. Ya, masih bujang. Al-Imam Ibnu Manda rahimahullah taala disebutkan, Al-Imam Ibnu Manda rahimahullah taala, beliau menuntut ilmu pada umur beliau 20 tahun. Ya, umur 20 tahun menuntut ilmu. Beliau pulang wa raja'a wa umruhu khamsun wa sittuna sanah. Beliau pulang ketika itu umur beliau khamsun wa sittun. Khamsun 5, sittun 60. 65 tahun. Berangkat umur 20, pulang kampung umur 65 tahun. Wa kanat rihlatu khamsan wa arba'ina sanah. Perjalanan dia keliling dunia mencari ilmu 45 tahun. Di Indonesia belum ada ustadz yang sampai 45 tahun seperti itu tadi. Summa ada ila watanihi fatazawwaja. Kemudian dia balik ke kampungnya, barulah nikah. Umur berapa tadi? 65 tahun. Wa huwa ibnu khamsin wa sittina sanah. Ketika itu umur beliau 65 tahun. Wa ruziqal aulad. Beliau tetap diberikan anak. Lafadznya aulad, di sini disebutkan aulad, jamak dari walad. Ya, aulad. Umur 65 itu masih bisa dapat banyak anak. Wa haddatsa bil katsir, dan beliau memberikan ilmu yang sangat banyak. Ada yang sanggup seperti itu tadi? Beruntung Al-Imam Ibnu Manda rahimahullah taala, ya. Muhammad Ibnu Ishaq Ibnu Manda rahimahullah taala, luar biasa beliau. Ya, kalau zaman kita sekarang tidak ada yang sanggup. Itu tadi. Kata Sufyan Ats-Tsauri atau Ibnu Uyainah, beliau mengatakan man tazawwaja faqad raqibal bahr wa man ruziqa lahul walad faqad kasar. Barang siapa yang menikah maka sungguh dia telah mengarungi samudera. Barang siapa yang mendapatkan anak maka telah pecahlah konsentrasinya. Memang hilang konsentrasinya. Ana diceritakan dulu kita belajar ilmu hadis, mustalah hadis, ada guru kita dulu namanya Syekh Muhammad Khudsi. Itu cerdas beliau. Perawi-perawi hadis. Beliau bilang ketika ngajar beliau lupa gitu. Lupa saya katanya. Ginilah nasib. Dulu sekarang semenjak nambah anak berkurang hafalan. Nambah anak berkurang hafalan. Iya, nambah anak ini tadi. Banyak yang jadi beban pikiran, ya. Namun dalam hal ini jangan antum fahami ya, sudahlah mendingan tidak usah nikah, tetap menikah. Ya, itu kisahnya para ulama di zaman dahulu. Namun ya, menuntut ilmu atau menikah bukan halangan dari menuntut ilmu. Banyak juga yang menikah muda menuntut ilmu banyak, ya enggak? Walaupun ada juga yang hengkang dengan sebab menikah, dan juga yang tetap semangat. Jadi kembali kepada person. Ada yang lebih menganggap dia lebih fokus, ya, lebih fokus belajar dalam keadaan bujang. Ada yang mungkin lebih fokus belajar bersama istri. Masing-masing setiap orang beda. Kemudian di sini disebutkan wal insan idza arafa ahamiyata syai' harasa ala tahsilihi. Seseorang kalau dia tahu tentang pentingnya sesuatu, dia pasti akan semangat untuk meraihnya, mendapatkannya. Itulah hakikatnya seseorang. Kalau dia tahu pentingnya sesuatu perkara, apapun yang akan dia miliki pasti dia korbankan. Wa man alima ma talaba hana alaihi ma badalah. Sebagian salaf mereka menyatakan man alima ma talaba, barang siapa yang tahu apa yang dia cari hakikatnya, hana alaihi ma badalah, akan ringan apa yang dia korbankan. Sebagaimana ucapan seorang penyair, ya, seingat ana nukilan Ibnu Hisham dalam Syarah Qatrun Nada, beliau menyatakan wa may yastabir lil ilmi yadhfar binailihi wa may yakhtub al hasna yasbir 'alal badali. Ya, may yastabir lil ilmi yadhfar binailihi, barang siapa yang mau sabar dalam mencari ilmu pasti dia akan beruntung mendapatkannya. Wa may yakhtub al hasna yasbir 'alal badali wa may yakhtub al hasna yasbir 'alal badali. Barang siapa yang ingin
meminang seorang wanita yang hasna itu indah, yasbir 'alal badali, dia pasti sabar, rela mengorbankan apa yang dia miliki. Ya apa enggak Budi? Iya. Kalau si wanita sudah cantik walaupun miliaran, terjual dusun, bukan lagi kebun, dusun yang dijualkan sama dia, dijualkan. Ya enggak? Itulah gambarannya tadi. Ya, katanya seorang penyair, wa may yastabir lil ilmi yadhfar binailihi wa may yakhtu bil hasna yasbir 'alal badali. Barang siapa yang sabar untuk mencari ilmu, pasti dia akan beruntung mendapatkannya. Begitu juga barang siapa yang ingin melamar seorang wanita yang cantik, pasti dia akan sabar mencurahkan apa yang dia miliki. Kebun-kebun dijualkan. Yang penting mendapatkan wanita yang dia inginkan tadi. Sudah masuk Isya kan? Sudah. Wallahu ta'ala alam. So, kita lanjutkan setelah salat Isya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan dari keterangan penulis buku ini. Beliau menyatakan, wal ilmu a'zamu syai'in yatahassaluhu al-mar'u. Ilmu adalah sesuatu yang paling agung dari apa yang diraih oleh seseorang. Keberadaan ilmu atau secara khusus ilmu syar'i adalah sesuatu yang berharga, jauh lebih berharga dibandingkan harta. Dikarenakan ilmu bisa membimbing seseorang yang tadinya buruk bisa jadi baik dengan sebab ilmu, jika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada dia. Berbeda dengan harta. Terkadang ada orang yang dibinasakan dengan harta dia sendiri, tatkala orang tersebut tidak mempunyai ilmu. Kata penulis buku ini, fa'ala talibil ilmi, maka atas penuntut ilmu, maknanya wajib bagi seorang penuntut ilmu, al-hirsus syadid ala hifdzil ilmi wa fahmihi, punya semangat yang kuat untuk menghafal ilmu dan memahaminya. Makanya dalam menuntut ilmu ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama adalah al-istima', mendengar dengan baik. Kemudian al-fahmu, memahami. Kemudian al-hifzu, menghafal. Yang keempat al-amalu bihi, mengamalkan ilmu tersebut. Dan yang kelima nasyruhu, menyebarkan ilmu tersebut, maknanya mendakwakan, mengajarkannya. Itu 5 tingkatan seseorang ketika belajar suatu ilmu. Yang pertama al-istima', mendengar dengan baik, dengan seksama. Yang kedua dia memahami, al-fahmu. Yang ketiga al-hifzu, menghafal. Yang keempat al-amalu bihi, mengamalkannya. Yang kelima nasyruhu, menyebarkan atau mengajarkan ilmu tersebut. Kemudian kata penulis buku ini, wa mujalasatil ulama wa talaqqi anhum, dan semangat untuk bermujalasah dengan para ulama, bermajelis dengan para ulama, serta talaki dari mereka. Talaki itu ngambil ilmu langsung, itu namanya talaki. Mujalasah jelas ya, mujalasah itu duduk langsung di majelis. Kemudian talaki itu langsung ketemu, punya guru. Bagi kita sebagai orang tua, dukung dan semangati anak untuk belajar, dan jangan patahkan semangatnya dia. Kalau kita sebagai orang tua yakin
memberikan dukungan yang besar kepada anak kita, insyaallah. Walaupun kondisi anak tadi orang yang mungkin kecerdasannya biasa-biasa saja, namun dengan dukungan orang tua, maka Allah Subhanahu wa taala biiznillah akan memudahkan untuk bermajelis dengan para ulama dan talaqi langsung dengan mereka. Di sini butuh semangat, ya. Dulu para ulama zaman dahulu, mereka para ahlul hadis yang menulis karya tulis sampai kepada kita, itu butuh perjuangan dalam mencari ilmu. Disebutkan kisah, diantaranya kisahnya Abdurrahman ibnu Abi Hatim, anaknya Abu Hatim Ar-Razi, namanya Abdurrahman, penulis Kitabul Ilal, karya Ibnu Abi Hatim. Beliau mengatakan, kunna bi Misr sab'ata ashhur, kami dulu di Mesir selama 7 bulan mencari hadis di negeri Mesir. Lam na'kul fiha maraqatan, kami tidak pernah makan kuah, ya. Bukan cak gitu. Kalau di pondok pesantren sekarang malam apa? Kalau zaman kami dulu malam Minggu, malam Sabtu, malam Jumat libur. Malam Jumat itu sepi pondok, apalagi awal bulan. Kadang ustadz itu pada Isya itu lang ngantri depan setelah sholat Isya itu udah deretan santri ngantri, ada yang ke mie ayam lah, ada yang ke bakso, itu di awal bulan. Ibnu Abi Hatim menceritakan, kami di Mesir belum pernah selama 7 bulan makan makanan berkuah. Kullu naharina muqassam lima jalis asyuyukh wa billail an-nasakh wal muqabalah. Dulu selama 7 bulan hari-hari kami cuma dihabiskan, dibagi untuk mendatangi majelis para syuyukh, para ahlul hadis. Sedangkan malam hari kami bagi untuk nasakh. Nasakh itu nyalin catatan, ya, dicatat pelajaran siang, malam itu disalin ulang, dirapikan. Wal muqabalah, ngecek catatan. Mereka zaman dahulu yang ada muqabalah namanya, murid-murid itu ngumpul, antum nyatat apa? Tadi nyatat ini kurang lengkap. Itu kebiasaan mereka, saling lengkapi, namanya muqabalah. Ini kondisi Abdurrahman ibnu Abi Hatim. Selama 7 bulan tidak makan makanan berkuah, tidak ada waktu, makan seala kadarnya. Adapun bapaknya Abu Hatim Ar-Razi, ya, lebih lagi. Atau Ibnu Abi Hatim menceritakan juga, Abdurrahman ibnu Abi Hatim menceritakan, fa'ataina yauman ana wa rafiqun li syaikhan. Suatu hari aku pernah mendatangi seorang syekh, seorang guru bersama temanku. Faqalu, jadi dia Abdurrahman ibnu Abi Hatim ini mendatangi seorang guru, seorang syekh. Dia menceritakan sampai ke tempat guru tersebut, faqalu wa huwa alil. Guru ini, syekh ustad, sedang sakit. Akhirnya balik, tidak jadi. Balik, ya kan? Libur. Dapat informasi di sini, ya kan? Ada pengajian libur, balik. Misalkan. Katanya Abdurrahman ibnu Abi Hatim, fara'aina fi tariqina samakatan a'jabatna. Ketika pulang di tengah jalan, kami melihat ada orang jualan ikan yang membuat kami terkagum dengan ikan tersebut. Fashtaroina, lalu kami membelinya. Lihat ikan segar, mereka beli. Falamma sirna ilal bait, tatkala sampai ke rumah, hadara waktu majlisin. Ternyata sudah datang waktu bermajlis dengan guru yang lain. Ya dulu kan bukan pakai motor, jalan, dapat di jalan. Anggaplah sini di wilayah Bombaru, nak balik ke Saku sampai Lemabang dapat jualan ikan, nak balik ke Saku ini kan, sampai Saku ternyata sudah jadwal pelajaran lain. Falam yumkinna islahahu, dan tidak memungkinkan bagi kami untuk memasaknya, ya, diolah, tidak ada waktu. Wa madayna ilal majlis,
Kami biarkan ikan tadi, kami pun berangkat menuju majelis untuk belajar. Falam nazal hatta ata alaihi thalathatu ayyam. Kami senantiasa seperti itu sampai berjalan waktu selama 3 hari. Ikan tadi belum diolah sama sekali. Wa kada yataghayyar. Hampir ikan itu sudah membusuk. Fa'akalnahu ni'an. Lalu kami makan mentah-mentahan tadi. Ya, belum sempat dimasak. Apa alasan beliau makan mentah-mentahan? Falam yakun lana faraghun an nu'tihi man yushawwihi. Lihat kata beliau, falam yakun lana faraghun an nu'tihi man yushawwihi. Kami tidak ada waktu untuk memberikannya, mengasihkannya kepada orang yang bisa memanggangnya atau menggorengnya. Bukan untuk manggang, untuk mereka olah dewek. Tidak ada waktu untuk diserahkan kepada yang bisa masak. Cuman waktu seperti itu pun dakati waktu. Nah, saking padatnya mereka zaman dahulu belajar. Summa qol, kemudian beliau mengucapkan ucapan yang mungkin antum sudah dengar banyak dari para ustadz, la yustata'ul ilmu birahatil jasad. Ilmu itu tidak bisa diraih, dicapai dengan badan yang santai-santai. Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala dalam Sahih Muslim, beliau menyusun indah ya, Sahih Muslim itu urutan hadisnya. Saking beliau lelah, di tengah-tengah Sahih Muslim, Imam Muslim menukilkan ucapan Abdurrahman ibnu Abi Hatim ini tadi. Beliau menyebutkan ucapan Abdurrahman ibnu Abi Hatim, la yustata'ul ilmu birahatil jasad. Ilmu itu tidak bisa diraih dengan jasad yang bersenang-senang. Maknanya butuh pengorbanan. Harus meluangkan waktu, meluangkan pikiran. Ini Abdurrahman ibnu Abi Hatim memanfaatkan waktu ya dalam menghadiri majelis ilmu sampai-sampai urusan makan dan tidak kepikir lagi. Abdurrahman ibnu Abi Hatim rahimahullah ta'ala. Yang lain, Al-Imam diceritakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, majelis Ali ibn al-Madini. Kata Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, waqad kana khalqun min talabatil ilmi bil Basra fi zamani Ali ibn al-Madini ya'khuduna mawadi'ahum fi majlisihi fi lailatil imla wa yabituna hunaka hirsan 'ala as-sama' takhawufan 'ala al-fawat. Kata Al-Khatib Al-Baghdadi, dulu para penuntut ilmu di Basrah, di wilayah Basrah, para penuntut ilmu di wilayah Basrah pada zaman Ali ibnul Madini. Ali ibnul Madini ini salah seorang perawi dari perawi kitab Sahih Bukhari, Rijalus Sahih. Ali ibnul Madini rahimahullah ta'ala. Kata Al-Khatib Al-Baghdadi, dulu para penuntut ilmu di zaman Ali ibnul Madini di kota Basrah, ya'khuduna mawadi'ahum fi majlisi lailatul imla. Para penuntut ilmu itu ngambil tempat duduknya pada malam hari di majelis imla, majelis penyampaian hadis. Datangnya kapan? Di malam hari. Wa yabituna hunak, dan mereka tidur di situ. Ini belajarnya kapan mulai? Besok, datangnya malam. Ya, mereka datangnya malam, belajar besok, mereka datang malam. Hirson 'ala sama' takhawufan minal fawat. Dalam rangka dikarenakan semangatnya mereka untuk mendengarkan hadis, khawatir nanti ketinggalan faedah. Antum jangan gambarkan majelis ini banyak bolong ya. Zaman dahulu mereka kalau majelis tahdits itu rapat sampai ribuan, pakai mustamli. Mustamli itu kalau ini kan pakai mic, enak. Zaman sekarang pakai mic, zaman dulu ndak, namanya mustamli. Mustamli itu misalkan Imam Ahmad menyampaikan hadis di sini, nanti di pojok situ taruh satu orang, situ pojok satu orang. Kita Imam Ahmad, haddatsana fulan, qala Rasulullah SAW. Nanti yang pojok situ langsung menyahut,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti disambungkan lagi terus gitu. Kan nanti mungkin sering baca biografi yang murid-muridnya Imam Ahmad sampai ribuan dalam satu majelis. Ribuan satu majelis itu bukan pakai mic dengan cara seperti itu. Nah, supaya nyambung suaranya tadi. Nah, di sini mereka takut ketinggalan faedah, tidak bisa kedengaran, mereka datang ke tempat tersebut di malam hari, sedangkan pelajarannya besok. Ya kan? Pelajaran besok. Dikisahkan lagi kisahnya Majelis Ali bin Madini. Diceritakan oleh Ja'far ibnu Durus Tuyah. Dia menceritakan, kunna na'khudh al-majlis fi majlis Ali ibn al-Madini. Dulu kami mendatangi majlis Ali ibn al-Madini waqtal asri, pada waktu asar. Al-yaum di majlis Godan. Datang hari ini pada waktu asar itu untuk persiapan majlis besok. Datangnya asar untuk persiapan esok hari. Fanaq'atu lal-lail, kami duduk di majlis itu sepanjang malam. Dari asar sampai malam. Makhafata alla nalhaq minal ghad maudi'an nasma' fihi. Ya, karena khawatir kalau besok tidak dapat tempat duduk. Jadi datangnya kapan? Asar. Fara'aitu syaikhan fil majlis yabul fi toilasanihi wa yudrij at-toilasan makhafata ayyukhadha makanahu in qama lil baul. Sehingga aku pun melihat ada kakek-kakek, syekhon, orang yang sudah tua, kakek-kakek, di tempatnya duduknya tadi, dia kencing dengan wadah kendi. Ya, anggaplah botol aqua. Dimasukkannya di bawah kain bajunya, dia kencing di situ. Khawatir kalau tempatnya tadi diambil orang lain. Ya. Walaupun mungkin dalam seperti ini takalluf ya, berat. Namun semangatnya mereka supaya bisa dapat majelis terdekat dengan guru. Ya kan? Itu gambaran mereka, majelisnya mereka para ulama zaman dahulu. Beda dengan kita zaman sekarang ini tadi. Itu kondisi yang ada di kalangan mereka pada zaman dahulu. Semangat perhatian mereka terhadap ilmu ya, zaman dahulu tidak terbatas ketika menghadiri majelis ilmu. Di sini disebutkan wa yahrisu ala kasratil qiraah, dan mereka juga ya, seorang thalibul ilmi hendaknya semangat untuk banyak membaca. Dalam menuntut ilmu ya, terkhusus mereka-mereka yang belajar entah kuliah, di sini ada sebagian masih kuliah, ada yang belajar mungkin di pondok pesantren, ada yang mungkin sebagai orang tua. Ilmu tersebut didapatkan dengan dua cara. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah ta'ala, al-ilmu itu didapatkan dengan dua tariqah ya, tariqan, dua jalan. Yang pertama tariqatut talaqi, jalan metode dengan cara menghadiri majelis ilmu, mendengarkan dari guru, sama langsung. Yang kedua tariqatul qiraah, dengan cara metode membaca. Jadi ilmu tadi didapatkan dengan cara apa? Yang pertama, dia mendengar, datang ke majelis sekolah, mondok atau kuliah. Yang kedua apa? Membaca. Dan dua-duanya harus ada pada seorang penuntut ilmu kalau dia ingin mendapatkan ilmu. Hadir di majelis ilmu dan juga membaca. Tidak boleh mencukupkan membaca, dan tidak boleh juga mencukupkan hadir di kampus, di sekolah, di pondok pesantren. Namun harus juga rajin membaca. Sebagaimana peribahasa, rajin membaca pandai apa? Rajin membaca pangkal pandai. Gitu. Ah, ini yang dulu-dulu lihat. Rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Nah, itu tadi. Kalau dia rajin membaca, akan pandai. Ya. Itulah kondisinya seseorang. Jadi butuh semangat untuk membaca. Al-Quran terjemahan, buku-buku hadis,
Riyadhus Shalihin. Tahukah Riyadhus Shalihin? Itu menurut saya udah wajib bagi kita punya buku Riyadhus Shalihin. Baca yang terjemahan itu. Berapa terjemahan itu? Paling 150 ribuan lah sekitarnya. Dibaca satu hari, misalkan pagi satu hadis, sore satu hadis. Sehari dua hadis. Kan ada terjemahan itu. Kalau 10 hari 20 hadis. Dalam setahun sudah sekian bisa. 2 tahun bisa khatam. Berarti kita sudah kenal dengan hadis-hadis Nabi SAW. Tidak mungkin kita mengatakan bahwasanya kita akan mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tapi kita tidak pernah membaca hadis Rasul SAW. Orang yang mengatakan cinta terhadap seseorang, terhadap Rasul SAW, dia pasti akan merindu dengan ucapan Rasul SAW. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, ketika beliau mengomentari ahlul hadis, ashabul hadis, orang-orang yang mencari hadis, kata Imam Asy-Syafi'i, "Idza ra'aitu ahlal hadis, faka'anni ra'aitu Rasulullah SAW hayyan." Tatkala aku melihat ahlul hadis, orang-orang yang bergelut di dalam bidang hadis, menghafalkan hadis, mempelajari hadis, kata Imam Asy-Syafi'i, seakan-akan aku melihat Rasulullah SAW hidup, karena ucapan sehari-harinya selalu hadis. Ini kondisi orang yang cinta kepada Rasulullah SAW. Untuk memperbanyak membaca hadis Rasulullah SAW, itu kunci ilmu. Kemudian juga membaca Al-Quran. Kalaupun tidak bisa tafsir yang bahasa Arab, baca terjemahannya. Ada kan Al-Quran terjemahan itu tadi? Buat waktu untuk membaca Al-Quran terjemahan. Di sini disebutkan wa yahrisu ala kasratil qiraah, semangat untuk membaca. Disebutkan Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, penulis syarah Sahih Bukhari, Al-Hafidh Ibnu Hajar, penulis kitab Bulughul Maram itu, ya, beliau punya syarah Sahih Bukhari. Disebutkan dalam biografi beliau oleh Al-Imam As-Sakhawi rahimahullah ta'ala, kata As-Sakhawi, waqa'a li syekhina Al-Hafidh Ibnu Hajar ajal mimma waqa'a li syekhihi Al-Majd Al-Lughawi. Apa yang terjadi pada guru kami Ibnu Hajar itu jauh lebih agung, lebih mulia dibandingkan apa yang terjadi pada gurunya beliau. Fa innahu qara'a Sahih Al-Bukhari fi arba'ina sa'ah ramliyah. Dulu Al-Hafidh Ibnu Hajar pernah membaca Sahih Bukhari pada 40 jam sekaligus. 40 jam itu berapa? 2 hari 2 malam, ya. Itu dia menghatamkan Sahih Bukhari. Wa qara'a Sahih Muslim fi arba'i majalis, fi arba'ati majalis. Sedangkan membaca Sahih Muslim, menyelesaikan pembacaan Sahih Muslim cuman dalam waktu 4 kali majlis, 4 kali duduk. Fi siwa majlis al-khatam fi yaumain wa syai', sekitar makan waktu 2 hari lah beliau membaca Sahih Bukhari tersebut. Wa qara'a Sunan Ibnu Majah fi arba'ati majalis, dan membaca Sunan Ibnu Majah pada 4 kali duduk, 4 majlis. Wa qara'a kitab Sunan An-Nasai Al-Kabir fi 10 majalis, dan membaca Sunan Nasai juga sekitar makan waktu fi 10 majalis, 10 majelis. Kullu majlisin minha nahu 4 saat. Masing-masing majelis itu makan waktu sekitar 4 jam. Ya. Untuk Sahih Bukhari tadi, untuk Sunan Nasai tadi ada 10 majelis, sekitar 40 jam. Satu majelis itu 4 jam. Beliau menghatamkan Sahih Bukhari. Jadi wajar Al-Hafidh Ibnu Hajar mensyarah Sahih Bukhari adalah syarah yang paling bagus, karena beliau betul-betul dibaca Sahih Bukhari tadi dengan diamati, difahami, dengan ditadabburi. Ini perhatian mereka para ulama terhadap ilmu. Ini dalam kondisi sehat. Sebagian mereka, perhatian mereka terhadap ilmu ketika kondisi sakaratul maut luar biasa. Makanya kata penulis buku ini, wastighlali umrihi wa awqatihi, dia berupaya, penuntut ilmu tadi, betul-betul memanfaatkan, meluangkan umur dan waktunya
betul-betul memanfaatkan umur dan waktu. Selagi masih ada napas dan masih ada waktu untuk menuntut ilmu, digunakan untuk menuntut ilmu. Wa yakunu syahihan jiddan ala waqtihi, dan dia termasuk orang yang sangat pelit terhadap waktu, tidak menyia-nyiakan waktu. Sampai dalam batasan ini tadi disebutkan ketika mereka menjelang sakaratul maut, disebutkan kisah dalam kondisi sakit, dikisahkan oleh Ibrahim ibn al-Jarrah al-Kufi tentang kisahnya Abu Yusuf al-Qadhi, muridnya Abu Hanifah. Kata Ibrahim ibn al-Jarrah, maradha Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim. Abu Yusuf al-Qadhi, murid Abu Hanifah. Abu Hanifah punya dua murid senior yang menyebarkan fikihnya Abu Hanifah. Yang pertama Abu Yusuf al-Qadhi, namanya Ya'qub bin Ibrahim. Yang kedua Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani. Dua-dua ini murid senior Abu Hanifah. Inilah yang menyebarkan fikihnya Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Kata Ibrahim ibn al-Jarrah, ketika Abu Yusuf sakit, aku mendatangi dia. Fa'ataituhu a'uduhu, aku mendatanginya untuk membesuk dia. Fawajadtuhu magma alaih, ternyata aku dapati dia sedang pingsan, sakit pingsan, tidak siuman, tidak sadarkan diri, belum siuman. Falamma afaqa qala li, lalu tatkala dia sadar, sudah siuman dari pingsan ini tadi, dia berkata kepadaku, si Abu Yusuf ini tadi berkata kepada Ibrahim, ya Ibrahim, ma taqulu fi mas'alatin, bagaimana menurutmu tentang permasalahan ini, permasalahan ini. Ngajak apa? Ngajak murojaah, mudzakarah ilmu dalam kondisi apa? Sakit parah, pingsan. Kata Ibrahim ibnul Jarrah, ya Aba Yusuf, fi mithli hadil hal, apa masih kondisi sekarang ini sudah sakit-sakit ini masih mikirin ilmu, pelajaran? Kata beliau, la ba'sa bidzalik, tidak masalah. Nadrus la'allahu yanju bihi najin, tidak masalah. Kita belajar, barangkali dengan hal ini akan ada orang yang terselamatkan dari ilmu tersebut. Dalam kondisi beliau apa? Sakit, memanfaatkan waktu. Kisah yang lebih lagi, kisahnya disebutkan kisahnya Abu Ja'far At-Tabari, Muhammad ibnu Jarir At-Tabari, penulis kitab tafsir At-Tabari. Diriwayatkan oleh Al-Mu'afa ibnu Zakariyah, dia meriwayatkan dari sebagian murid Abu Ja'far At-Tabari. Wa kana bi hadrati Abi Ja'far At-Tabari qabla mauti bisa'ah, bahwasannya ketika sebelum wafatnya Abu Ja'far At-Tabari beberapa saat, jadi ini sudah sakit menjelang kematian, menjelang sakaratul maut, annahu dzukira lahu du'a an Ja'far ibni Muhammad. Di samping Abu Ja'far At-Tabari ini tadi, ada yang menyebutkan sebuah doa yang diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad. Sanadnya terdengar dari Al-Imam At-Tabari. Kata Imam At-Tabari, fastad'a mihbaratan wa sahifatan kafakatabahu. Lalu Abu Ja'far At-Tabari, Al-Imam Muhammad bin Jarir At-Tabari, minta diambilkan tinta dan lembaran kertas. Fakatabahu, lalu ditulis sama dia doa tadi. Ini udah mau mati. Ada orang menyampaikan sebuah doa, ya, karena orang sakit, wajar kan kalau orang sakit didoakan kan. Nah, terdengar dia doa ini tadi yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Lalu Abu Ja'far ibnu Muhammad bin Jarir At-Tabari ini tadi minta bawakan kertas plus tinta, dibawakan sama muridnya, lalu ditulis sama dia. Faqila lahu afi hadil hal, lalu murid-muridnya bertanya, apakah masih pada kondisi seperti ini masih mau nulis, wahai guru? Apa kata Abu Ja'far At-Tabari? La yanbaghi lil insan alla yada'a iqtibasal ilmi hatta al-mamat. Tidak pantas bagi seorang insan untuk meninggalkan mencari ilmu sampai menjelang kematian. Ini udah mau mati, beliau apa? Masih perhatian dengan ilmu. Luar biasa semangatnya mereka para ulama. Wajar nyampai kepada kita apa? Tafsir Muhammad bin Jarir At-Tabari. Tahu ringkasannya?
tafsir Ibnu Katsir itu. Kalau tidak ada Ibnu Jarir, tidak datang Ibnu Katsir. Itu bayar ringkasnya. Tafsir itu tadi, tafsir Ibnu Katsir ini itu ringkasan dari tafsir At-Tabari. Induk tafsir ada di At-Tabari. Kenapa? Karena seluruh kitab yang bersanad itu ada di At-Tabari. Kemudian diringkas sama Ibnu Katsir, jadilah tafsir Ibnu Katsir dengan membuang sanad-sanad yang ada. Itu kisah Muhammad bin Jarir At-Tabari. Menjelang wafat masih sempat nulis ilmu. Kisah yang lain, kisahnya Abu Hatim Ar-Razi dengan Abu Zur'a Ar-Razi dan Muhammad ibnu Muslim ibni Waroh. Diceritakan oleh Al-Imam Al-Khalili dalam kitab Al-Irsyad dan juga Az-Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubala. Mereka menukilkan riwayat mengisahkan kisah Muhammad bin Muslim ibnu Waroh, bahwasanya beliau menceritakan, hadartu ana wa Abu Hatim inda wafati Abi Zur'a Ar-Razi. Kata Muhammad bin Muslim bin Waroh, aku dan Abu Hatim mendatangi Abu Zur'a Ar-Razi ketika sakit menjelang wafat. Ini ada orang sakit, nak mati gitu. Nah, dikunjungi, wajar kan? Kawan mengunjungi, dia sakit parah, si fulan, datanglah. Fakulna, dilihat sakitnya udah parah. Wah, ini udah menjelang sakaratul maut ini. Kata Muhammad bin Muslim, kaifa nulakin misla Abi Zur'ah, misla Abi Zur'ah. Bagaimana cara kita mentalkin orang sekelasnya Abu Zur'ah ini tadi, semisal Abu Zur'ah ini tadi? Ya. Kadang kita meragu ya, orang ini lebih berilmu dibandingkan kita. Gimana caranya ini tadi? Katanya Muhammad bin Muslim, faqultu ana, aku pun berupaya untuk mentalkin. Caranya gimana? Mereka mentalkin dengan membawakan hadis. Karena kondisi Abu Zur'ah ini sudah pingsan. Gimana cara mentalkin orang yang sudah pingsan? Nggak dengar kan? Tapi Abu Zur'ah ini kebiasaan ketika dia masih hidup, beliau senantiasa mendengar sanad hadis, mendengar hadis, beliau semangat sekali. Yang jadi masalah sekarang Abu Zur'ah sedang pingsan. Gimana cara bangunkan? Kalau kita mungkin ada pingsan goyang-goyang. Ini enggak. Gimana cara bangunkan dia supaya bisa bertalkin? Kalau kita kan ada orang sakit parah, mungkin digoyang-goyang baik kan? Wah, bangun wah, ucap. Ini tidak. Kata Muhammad bin Muslim, haddatsana Abu Asim An-Nabil, haddatsana Abdul Hamid ibnu Ja'far, an Saleh ibni Abi Arib, an Katsir ibni Murrah, an Mu'adz ibnu Jabal, thumma amsaktu. Kata Muhammad bin Muslim ibnu Waroh menceritakan, beliau menyebutkan hadis. Haddatsana Abu Asim, telah menyampaikan hadis kepada kami Abu Asim An-Nabil. Haddatsana Abdul Hamid ibnu Ja'far, telah menyampaikan hadis kepada kami Abdul Hamid ibnu Ja'far. An Saleh ibnu Abi Arib, dari Saleh bin Abi Arib. An Katsir ibni Murrah, dari Katsir bin Murrah. An Mu'adz ibni Jabal, dari Mu'adz bin Jabal. Summa amsaktu, kemudian aku berhenti. Ya, dilihat masih tidak bangun-bangun si Abu Zur'ah ini tadi. Dilanjutkan sama Abu Hatim. Kata Abu Hatim, haddatsana Bundar Muhammad ibnu Bashar, haddatsana Abu Asim, haddatsana Abdul Hamid ibnu Ja'far, an Mu'adz bin Jabal, dari Mu'adz bin Jabal. Baru sampai situ, belum sampai hadisnya disebutkan, tiba-tiba fafataha Abu Zur'ah ainai, lalu Abu Zur'ah membuka kedua matanya. Melek dia tadi, dengar sanad hadis padahal sudah pingsan, ya, langsung melek. Langsung beliau mengatakan, haddatsana, ini Abu Zur'ah yang tadi pingsan, dengar kawan-kawannya menyebutkan hadis, langsung beliau, haddatsana Bundar, haddatsana Abu Asim, haddatsana Abdul Hamid ibnu Ja'far, haddatsana Saleh ibnu Abi Arib, an Katsir ibni Murrah, an Mu'adz ibni Jabal, dari Mu'adz ibnu Jabal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Katanya Muhammad Ibnu Muslim Ibnu Warah, fa kharaja ruhuhu inda harfil ha. Keluar rohnya Abu Zur'ah Ar-Razi bersamaan dengan huruf ha. Ketika kalimat man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, rohnya lepas. Itu luar biasa. Hidup dengan ilmu, mati dengan ilmu. Kalau gitu susah, ngaji wa. Enggak, ini para ulama ahlul hadis. Perhatian mereka dengan ilmu sampai menjelang wafat. Luar biasa. Nah, sekarang kita mungkin enggak mesti seperti itu, ya. Berat kalau kita nyontoh tadi sampai 7 bulan enggak makan kuah, ya kan? Enggak susah hadir ke situ. Namun yang diinginkan dari sini kita minimal tahu bagaimana perjuangan mereka para ulama dalam menjaga Islam ini tadi. Mereka tuh berjuang mati-matian. Ya enggak? Berjuang meninggalkan kenikmatan dunia sehingga sampailah ilmu tersebut kepada kita. Abdurrahman ibnu Abi Hatim, Abu Hatim Ar-Razi, mereka ahlul hadis, perawi kitab hadis. Al-Imam Al-Bukhari, pernah Imam Bukhari beliau sakit, diperiksa di dokter mengatakan ini penyakit orang yang tidak pernah makan lauk. Tidak pernah makan belau. Ya, bayangkanlah. Wajar. Namun jasa Sahih Bukhari luar biasa, ya. Para ulama menyebutkan tidak ada kitab yang paling sahih setelah Al-Quran melainkan Sahih Bukhari. Al-Quranul Karim, kemudian Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim. Perjuangan mereka itu mengorbankan banyak. Belum lagi yang kemarin pernah kita kisahkan, Abu Thahir Al-Maqdisi, yang dia menceritakan bultud dam fi talabil hadis marrotan atau marrotain. Aku sampai kencing darah dalam mencari hadis Nabi sampai 2 kali. Marrotan di Baghdad, marrotan di Mekah. Sekali di Baghdad, sekali di Mekah, sampai kencing darah. Berjalan di mana? Di atas dengan kaki, tanpa menggunakan alas. Dikisahkan juga kisah Abu Hatim. Tadi Abdurrahman, ya. Ini bapaknya Abu Hatim Ar-Razi, jalan kaki sepanjang 5.000 km. Disebutkan oleh Abu Hatim Ar-Razi, dia menceritakan, kata Abdurrahman ibn Abi Hatim, sami'tu abi, aku mendengar bapakku yaitu Abu Hatim berkata, awal sana kharajtu fi talabil hadis aqamtu 7 sinin. Pertama kali aku keluar dalam mencari hadis itu aku tempuh selama pada tahun 7 tahun. Ahsaitu ma masyaitu ala qadamayya ziyadatan ala alfi farsakh. Aku hitung perjalanan yang ku tempuh dengan kedua kakiku ini lebih dari alfai farsakh, lebih dari 1000 farsakh. 1 farsakh itu 5 kilo kali 1000, 5.000 ditempuh dengan jalan kaki. Lam azal uhsi hatta lamma zada ala alfi farsakh taraktu. Aku senantiasa menghitung perjalanan tadi, tatkala sudah lebih dari 1000 farsakh aku tinggalkan menghitungnya, capek dia menghitungnya. Kemudian kata beliau, amma ma kuntu sirtu ana minal Kufa ilal Baghdad fama la uhsi kamarrah. Adapun perjalananku dengan kaki ini, bukan motor kaki, dari Kufa ke Baghdad itu tidak kehitungan berapa kali bolak-balik dengan jalan kaki. Wa min Mekkah ilal Madinah, dari Mekah ke Madinah. Mekah Madinah berapa ratus lah? Berapa Pak? 600 Pak. Nah, jalan kaki. Ya, jalan kaki ini mending Kertepati sini, Sako di sini. Ya, Mekah Madinah jalan kaki. Wa kharajtu minal Bahrain min qurbi Madinah sola ila Mesir. Aku berjalan kaki lagi dari Bahrain, negara Bahrain menuju Mesir, jalan kaki. Kita mondok, masya Allah, alhamdulillah mondok anak-anak sekarang ini, mondok pondok pesantren, naik pesawat, ya kan? Zaman kita dulu 2006 naik kereta ekonomi, dak kate lagi dulu bis Gumarang Jaya, naik bis Gumarang Jaya, masih ada Pak Itu pas balik bengkak,
Zaman sekarang Masya Allah bersyukur para penuntut ilmu. Wong tua kita dukung-dukung. Yang kuliah cak itu juga. Ya, zaman-zaman kuliah mungkin di Palembang ini yang sekolah dari dusun dulu susah. Bawa beras, Pak, itu tadi kan. Nah, sekarang Masya Allah Pak, tinggal narik-narik duit itu tadi kan. Tinggal WA. Diceritakan lagi wa minar Romlah ila Baitul Maqdis, perjalanan dari Romlah. Romlah itu wilayah Urdun. Wilayah Urdun. Urdun itu apa? Yordania ya. Yordan. Dari Yordan ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu Palestina. Jalan kaki. Luar biasa. Kemudian dari Tabariyah ila Damaskus. Dari Tabariyah ke Damaskus. Itu perjalanan Abu Hatim Ar-Razi keliling dunia. Jalan kaki. Kita sekarang tinggal nikmati. Sehingga muncul kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, yang buku-buku yang tipis, Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram. Perjuangan mereka dalam menjaga Islam ini tadi luar biasa. Perlu kita tinggal bersyukur bagi kita bagaimana cara kita untuk mempelajari agama Islam ini tadi. Mereka mengumpulkan hadis tadi kan, perjuangan besar kan. Kita tadi cuman buku Riyadhus Shalihin paling 150.000 cetakan Darul Haq itu ya. Datang ke toko buku di Palembang ini, njuk duit 150.000, selesai. Mereka ngumpulkan dulu. Perjuangan berat ya. Belum lagi para sahabat dalam mengumpulkan Al-Quranul Karim. Itu perjuangan yang besar. Mereka di zamannya Utsman bin Affan. Kita ini Al-Quran terkumpul, tinggal dambe dibaca. Itu tadi. Itulah butuhnya kita perlu untuk membaca sejarahnya mereka para ulama di zaman dahulu supaya kita tahu, bersyukur atas nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita di zaman sekarang. Bagaimana perjuangan mereka para ulama, tinggal kita maukah kita bersyukur dengan cara kita mempelajari apa yang telah disajikan oleh para ulama. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin kajian kita cukup sampai di sini, lebih dan kurang.